Seorang gadis yang tampak tertidur pulas dibawa oleh beberapa orang ke sebuah tempat yang asing. Tak lama kemudian, seorang pria berjas putih mengelus rambut gadis itu dengan lembut, seolah sedang memeriksa sesuatu. Ada apa sebenarnya di balik dinding-dinding tempat ini? Ternyata, para gadis yang berada di sini tengah menjalani sebuah pelatihan khusus untuk diadopsi oleh keluarga-keluarga kaya. Di antara mereka, ada dua sahabat yang tak terpisahkan, Vivian dan Sofia. Suatu hari, mereka diminta untuk mencuci wajah di depan kamera. Namun, karena penglihatannya yang buruk, Sofia tak sengaja menjatuhkan kotak obatnya. Vivian, yang tanpa pikir panjang langsung membantu Sofia, dianggap melanggar aturan dan diseret ke suatu tempat. Sofia hanya bisa terdiam ketakutan, tak mampu membela sahabatnya. Waktu berlalu, para gadis tumbuh dewasa dan memasuki tahap akhir pelatihan. Vivian, yang kini beranjak dewasa, pindah ke kelas baru bersama teman-temannya. Di sana, ia kembali bertemu dengan Sofia. Namun, insiden kotak obat di masa lalu membuat hubungan mereka terasa canggung dan dingin. Sofia, yang selalu dihantui rasa bersalah, mencoba meminta maaf, tetapi Vivian dengan tegas menolaknya. Saat gadis-gadis lain terlihat bersemangat dan penuh harapan untuk segera diadopsi, ekspresi Sofia justru terlihat tidak nyaman dan gelisah. Keesokan harinya, Sofia kembali menemui Vivian. Dengan nada mendesak, ia meminta Vivian untuk tidak meminum vitamin yang biasa mereka konsumsi. Percakapan mereka terhenti saat seorang penjaga datang. Sore harinya, saat semua gadis meminum vitamin mereka, Vivian memilih untuk tidak meminumnya, sesuai dengan peringatan Sofia. Malam itu, Sofia akhirnya membongkar rahasia di balik vitamin tersebut kepada Vivian. Tak lama kemudian, seperti yang Sofia katakan, Nona Braxel, kepala pengelola, datang bersama para penjaga. Mereka membawa Vivian dan seorang gadis lain ke sebuah ruangan. Di sana, Nona Braxel muncul bersama sepasang lansia. Ia memperkenalkan Vivian dan teman-temannya, berbicara tentang masa muda mereka, dan kemudian memulai transaksi misterius yang seolah-olah memperlakukan Vivian seperti sebuah komoditas. Kembali ke kamarnya, Vivian mulai menyadari betapa mengerikannya situasi yang sebenarnya. Saat ia sedang merenung, para penjaga kembali masuk dan kali ini menyeret Sofia. Vivian memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba melarikan diri, tetapi pintu menuju tangga terkunci rapat. Untungnya, tidak ada penjaga yang mengawasi kamera. Beberapa saat kemudian, Sofia kembali. Bersama-sama, mereka mulai mencari cara untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Keesokan harinya, Vivian bertemu dengan Dr. Milo, dokter yang bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Dengan alasan sedang ada wabah demam, Dr. Milo kembali menyuntikkan cairan misterius ke tubuh Vivian. Sore harinya, seorang gadis tiba-tiba muntah dan kejang-kejang. Gadis-gadis lain yang juga disuntik mulai menunjukkan gejala aneh. Vivian dan Sofia tahu, mereka harus segera pergi. Saat Dr. Milo kembali untuk menyuntikkan cairan lain, Vivian dengan sopan menolak. Namun, Dr. Milo justru menyuntiknya dengan vitamin yang lebih kuat. Vivian merasa pusing dan mulai berhalusinasi. Ia akhirnya menyadari bahwa vitamin tersebut bukan hanya sekadar obat tidur, melainkan juga berfungsi untuk mengaburkan kesadaran para gadis agar mereka tidak bertanya atau curiga. Sayangnya, saat Vivian yang masih terpengaruh obat sedang bersemangat membicarakan rencana pelarian, seorang gadis lain mendengarnya dan melaporkannya kepada penjaga. Braxel menyeret Vivian dan menguncinya di sel isolasi. Kemudian, identitas Dr. Milo dan Nona Braxel terungkap. Mereka adalah sepasang penjahat yang bersekongkol, menjual sesuatu yang berharga dari para gadis kepada para bangsawan kaya. Ketika para gadis mulai tumbuh dewasa, muncul masalah tak terduga, dan hal ini membuat Dr. Milo serta Braxel sangat cemas. Suatu malam, para penjaga kembali masuk ke kamar dan mulai meraba-raba tubuh para gadis. Sofia, yang tak tahan lagi, melawan salah satu penjaga dan berhasil melumpuhkannya dengan setrika.
Namun, keesokan harinya ia diseret ke suatu tempat. Hilangnya kartu akses membuat Braxel marah besar. Ia menyadari bahwa beberapa gadis tidak meminum obat. Untuk memastikan tidak ada lagi yang melarikan diri, Braxel mulai memberikan obat itu secara langsung kepada setiap gadis. Malam itu, Vivian menusuk telapak tangannya sendiri agar tetap terjaga. Ia berhasil menemukan kartu yang disembunyikan Sofia dan mencoba melarikan diri, tetapi kartu itu tidak berfungsi. Dalam keputusasaannya, Vivian menyadari bahwa sekrup pada engsel pintu dapat diputar dengan kartu tersebut. Dengan sisa tenaganya, ia berhasil mencabut seluruh pintu. Ia kemudian berhadapan dengan Braxel yang sedang bekerja. Vivian, yang masih terpengaruh obatnya, tiba-tiba mendapatkan kekuatan luar biasa dan berhasil melumpuhkan Braxel. Ia segera mencari Sofia dan akhirnya berhasil menyelamatkannya. Kemudian, Vivian dan Sofia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Kulit wajah Rita, teman sekelas mereka, terkelupas. Mereka akhirnya menemukan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang mereka duga. Para gadis di tempat ini tidak diadopsi. Dokter, Milo dan Braxel menjual kulit sehat dan cantik para gadis kepada para bangsawan yang ingin awet muda. Para gadis di sini hanya terjaga selama 5 jam sehari, sementara sisa waktunya mereka dibuat tertidur oleh obat-obatan untuk menjaga kondisi kulit mereka tetap sempurna. Vivian dan Sofia yang terkejut dan ketakutan segera mencoba melarikan diri. Ini adalah terjemahan dan pengembangan cerita dari film, level 16.